Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Masih berpuasa Ramadan bukan? Ya. Semoga puasa Ramadan kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum pelajaran dimulai kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba bil Islam dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak sekalian, ingatkah kamu materi kemarin, yaitu terkait dengan penjajahan Belanda di Indonesia? Mengapa Indonesia waktu itu mudah takluk oleh negara penjajah Belanda? Tentu banyak faktor. Ustadz Asyid akan sedikit mengulang. Yang pertama adalah tidak adanya rasa persatuan dan kesatuan. Yang berikutnya adalah tidak ada rasa nasionalisme. Karena itu mari kita jaga terus nasionalisme di diri kita untuk senantiasa mencintai bangsa Indonesia. Anak-anak sekalian, materi kita hari ini yaitu terkait dengan pendudukan Jepang di Indonesia. Tahu nggak kamu yang melatar belakangi mengapa Jepang sampai datang ke Indonesia? Jepang itu latar belakangnya adalah Jepang pernah menyerang pangkalan laut Amerika Serikat itu pada 7 Desember 1941 di Pelabuhan Pearl Harbor. Pelabuhan Pearl Harbor itu adalah pelabuhan laut terbesar milik Angkatan Laut Amerika. Penyerangan ini bertujuan untuk melumpuhkan kekuatan sekutu ketika itu. Siapa sekutu itu? Sekutu itu adalah Amerika, Inggris, dan Belanda, yang diperkirakan akan menjadi ganjalan bagi perluasan Jepang ketika itu di Asia. Serangan Jepang di Pearl Harbor itu terjadi sangat luar biasa. 21 kapal armada Amerika Serikat hancur total. 2.403 tentara meninggal. Dan yang lainnya. Nah, perang itu biasa disebut dengan nama Perang Pasifik. Artinya perang yang terjadi di Samudra Pasifik. Lalu Perang Pasifik juga biasa disebut dengan nama Perang Dunia Kedua. Pada tanggal 8 Desember 1941, pemerintah Amerika Serikat langsung mengumumkan perang melawan Jepang. Akhirnya pada tanggal 11 Januari 1942, tentara Jepang yang bernama Right Wing Unit dan pasukan angkatan laut Kure itu yang berjumlah 20.000 mendarat di pantai timur Tarakan, Kalimantan Timur. Terjadilah pertempuran ketika itu antara tentara Jepang melawan tentara Belanda. Dalam waktu singkat, tentara Belanda kalah. Akhirnya pasukan Belanda itu menyerah kalah tepat pada tanggal 12 Januari 1942. Lebih dari setengah pasukan Belanda gugur dalam pertempuran ini. Dengan demikian, Tarakan merupakan wilayah pertama yang bisa diduduki oleh Jepang. Kemudian wilayah Balikpapan, Samarinda, Pontianak, Banjarmasin, dan Palembang selanjutnya. Tahukah kamu berapa waktu yang dibutuhkan Jepang untuk menaklukkan Indonesia ketika itu? Puluhan tahun? Tidak. Ratusan tahun? Tidak. Jepang itu untuk menaklukkan Indonesia itu hanya butuh waktu yang sangat singkat. Berapa lama, Ustaz? 3 bulan. 3 bulan saja. Tujuannya apa sih? Tujuan menyerang Indonesia untuk menguasai sumber daya alam Indonesia. Setelah luar Jawa dikuasai,
Jepang kemudian memutuskan untuk menyerang Pulau Jawa. Karena Pulau Jawa merupakan pusat pemerintahan kolonial Belanda ketika itu. Pada bulan Februari sampai Maret 1942, Jepang melakukan serangan besar-besaran ke Pulau Jawa. Lalu tanggal 1 Maret 1942, Jepang berhasil mendarat di 3 tempat sekaligus, di Teluk Banten, Eretan Wetan Jawa Barat, dan Keragan Jawa Tengah. Pertempuran Laut Jawa pun terjadi antara armada laut Jepang dengan armada laut gabungan yang dipimpin oleh Laksamana Karel Durman. Akhirnya tanggal 5 Maret 1942, Batavia jatuh ke tangan Jepang. Tentara Jepang terus bergerak ke kota-kota lain. Akhirnya Jepang bisa menguasai seluruh wilayah Jawa. Pada tanggal 8 Maret 1942 dilakukanlah perundingan antara pihak Jepang dengan pihak Belanda, yaitu namanya perundingan Kalijati. Perundingan Kalijati itu sebagai tanda bahwasanya berakhirnya kolonialisme Belanda di Indonesia, sekaligus sebagai awal kolonialisme Jepang ketika itu. Luar biasa sejarah bangsa Indonesia kita ini. Baiklah anak-anakku sekalian, tahukah kamu bagaimana penjajahan Jepang di Indonesia itu? Nah, Jepang itu bisa cepat menguasai Indonesia, bisa cepat mengalahkan Belanda itu karena memang dibantu oleh rakyat Indonesia. Jepang itu pintar, Jepang itu memiliki cara, yaitu namanya propaganda Jepang. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia itu, Jepang mengaku sebagai satu saudara tua karena sesama bangsa Asia. Yang berikutnya, Jepang itu pinter. Dulu pada zaman kolonialisme Belanda, Wage Rudolf Supratman itu tidak boleh menyanyikan lagu Indonesia Raya dilafadzkan, hanya boleh menggunakan biola saja. Kemudian peserta rapat ketika itu, Sumpah Pemuda itu hanya bergumam saja, hanya itu dong. Yang berikutnya, mengapa Jepang itu didukung oleh rakyat Indonesia? Pada masa kolonial Belanda, rakyat Indonesia tidak boleh mengibarkan bendera merah putih. Tetapi pada masa Jepang diizinkan orang Indonesia itu untuk mengibarkan bendera merah putih. Apalagi Ustadz, berikutnya adalah diizinkan juga orang Indonesia itu menggunakan bahasa Indonesia di lembaga pendidikan ketika itu. Luar biasa rayuan, bujukan dari bangsa Jepang itu. Tapi di balik itu semuanya, ternyata Jepang itu ingin menguasai Indonesia semata-mata untuk memenangkan perang Pasifik. Makanya kerja paksa terjadi di mana-mana. Rakyat Indonesia ketika itu jauh lebih sengsara daripada dijajah oleh bangsa Belanda. Sistem kerja paksa orang pada pendudukan Jepang biasa disebut dengan Romusha. Mengerjakan jembatan, membuat benteng, membuat jalan raya, itu semata-mata untuk kepentingan kemenangan Jepang dalam perang Pasifik. Selain itu, Jepang juga pinter dalam merayu rakyat Indonesia. Apa? Dibentuklah organisasi-organisasi. Ada organisasi Putra, Pusat Tenaga Rakyat. Ada ada namanya Gerakan 3A yang Jepang, Cahaya Asia, dan yang lainnya itu. Ada Putra, Pusat Tenaga Rakyat, ada Jawa Hokukai, kemudian ada Peta Pembela Tanah Air. Sehingga dari organisasi-organisasi itu Jepang mendapatkan simpati dari rakyat Indonesia. Tapi orang Indonesia ketika itu tidak kalah pinter.
Justru dari organisasi-organisasi yang dibentuk Jepang itulah Indonesia bisa memiliki rasa nasionalisme yang tinggi sehingga untuk melangkah ke strategi selanjutnya menuju kemerdekaan. Karena Jepang itu pintar, pernah juga menjanjikan Indonesia untuk diberi kemerdekaan, sehingga rakyat Indonesia semangat untuk membantu pemerintah Jepang ketika itu. Nanti kekuasaan Jepang berakhir itu setelah kota Hiroshima dan kota Nagasaki, kota terbesar di Jepang ketika itu, dibom atom oleh Amerika. Dan akhirnya tepat tanggal 14 Agustus 1945 Jepang mengalah atau kalah dalam perang Pasifik. Otomatis seluruh daerah kekuasaannya itu kembali seperti semula. Rakyat Indonesia tidak kalah pintar ketika itu, langsung membentuk BPUPKI, membentuk PPKI untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Terima kasih. Kurang lebihnya Ustadz Asif minta maaf. Sekian. Kalau Ustadz Asifnya salah atau dimaafkan, insya Allah kita lanjutkan habis lebaran nanti. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.